Soalnya kata Coach Suci yang ditanyain adalah, saya pengen tahu dulu nih motivasi cari kerja apa. Iya betul. Itu menarik soalnya kan banyak kalau kita motivasi cari kerja ya gue udah. Waktu di interview tugas kamu membuat saya dan anak saya bisa komunikasi, bisa ngobrol. Karena ternyata papanya ini akan minta anaknya meneruskan perusahaan. Halo semuanya, welcome di POV Talk, di mana we believe that everyone has a unique point of view. Jadi di segmen ini kita ingin membahas masalah-masalah yang terjadi di para Gen Z, dan kita akan ngulas betul-betul perspektif masing-masing individu dan bagaimana perspektif itu bisa mencerahkan kita semua. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial bernama Coach Suci, di mana Coach Suci ini adalah seorang career coach. Saat ini menjadi trainer, mentor dan juga coach di Lembaga Perbankan Indonesia atau LPPI. Beliau juga seorang 3.0 coach, life coach dan career coach di Teman Curhat dan juga Aku Siap Kerja. Welcome di sini. Thank you Coach Suci sudah datang hari ini di Menara 165 nih di timnya POV Talk. Yang dimana sebelum kita masuk ke dalam segmen pewaris dan perintis, aku pengen tanya dulu nih Coach Suci. Yeah. Saat ini sebagai career coach, berapa persen dari orang-orang yang di coaching itu di generasi apa sih? Oke, sebelumnya thanks ya Coach Pamela. Jadi kebanyakan klien saya 90% lah itu justru masuk kriteria Gen Z. Awal mula saya kenal mereka karena waktu saya mengikuti kelas ESQ 3.0 Coach, ada persyaratan 20 sesi coaching. Saya buat iklan di Instagram bahwa saya certified coach dan memberi kesempatan buat siapa aja yang mau mengikuti sesi coaching. Dan yang mendaftar itu 20 lebih malah. Dan mereka semuanya umurnya sekitar 17 sampai 23 tahun. Wow. Dari situ saya lanjut terus sampai sekarang mengenal dunia mereka sebagai coach bagi mereka. Jadi seru banget ya, tadi kata Coach Suci awalnya tuh cuma pengen nyari orang yang bisa di coaching supaya certified. Ternyata lanjut. Lebih dari 20 lanjut dan semuanya adalah Gen Z ya. 17 sampai 23 Cuma satu yang tahun. seumur saya, lainnya semua generasi Gen Z. Berarti kalau kita ngomongin data-data yang tadi aku sebut tuh nggak salah ya Coach. Betul. Memang mayoritas malahan bukan ngomong masalah nganggurnya ya, tapi orang-orang yang memang kita tuh sekarang lagi banyak nyari kerja di luar sana adalah segmennya Gen Z. Nah, untuk para Gen Z ini, Coach Suci, ketika mereka reach out sama Coach Suci, berarti mayoritas dari mereka itu pewaris atau perintis? Mereka kebanyakan perintis. Jadi mereka udah ada di tahap akhir kuliah, ya, tahun ketiga atau keempat, dan mereka nggak ngerti untuk mencari kerja itu apa aja yang mesti dipersiapkan. Saya akhirnya setahun sesudah itu membuat kelas khusus yang rutin, namanya Aku Siap Kerja, online dan gratis, hanya untuk membantu mereka. Paling tidak mereka jadi ngerti untuk menuju mereka nanti wisuda dan kemudian cari kerja apa saja yang harus dipersiapkan. Aku Siap Kerja ini masih berjalan sampai sekarang? Masih. Dan setiap ini weekly ya? Enggak. Saya buat tiap bulan. Oh, setiap bulan? Iya. Biasanya pesertanya ada berapa tuh di Aku Siap Kerja? Sekitar 30 orang, 20 sampai 30 orang. Ya, mereka masuk dalam kelas dan kemudian mereka akan saya mentor. Tapi sebelum mau mulai saya coaching satu persatu. Karena mereka harus ketemu kenapa mereka mau mencari kerja, motivasi terdalamnya tuh apa. Ya. Ini sangat menarik ya, soalnya pertama ini relate banget pasti sama teman-teman di luar sana ya, yang dimana waktu pas selesai lulus lulus sekolah ataupun lulus kuliah itu tuh kita masih bingung kan? Iya, betul. Aduh, gue harus kemana ya? Kayak gue harus ngapain ya? Sesepele kayaknya bikin CV aja tuh gue nyari di Canva gitu, kayak contoh-contoh CV terus gue masukin aja. Iya, benar. Yang padahal ternyata tadi pas aku denger Coach Suci, pertanyaannya adalah yang pertama ditanyain bukan
gini loh cara bikin CV, gini loh cara interview, tapi aku tadi tertrigger nih, soalnya kata Coach Suci yang ditanyain adalah, saya pengen tahu dulu nih motivasi cari kerja apa. Iya betul. Itu menarik soalnya kan nanti kalau kita motivasi cari kerja ya gue diomelin orang tua gue karena gue nganggur di rumah aja katanya. Atau kayak gue nyari kerja ya gue biar bisa dapet duit. Ternyata mungkin ada jawaban yang lebih dari itu ya Coach. Gimana? Gimana biasanya sesinya? Karena saya perlu tahu sebetulnya motivasi terdalam yang mendorong dia mau mencari pekerjaan itu apa. Karena kalau sekedar disuruh orang tua, ini kan persaingannya bukan ngadepin 1-2 orang ya mencari pekerjaan ya, kayak masuk ke Telkom aja belasan ribu persaingannya, masuk ke suatu pendidikan di bank misalnya itu juga di atas 20.000 pesaingnya. Jadi mereka harus punya motivasi terdalam yang kuat. Mereka bekerja itu untuk apa sebetulnya? Apa yang mereka ingin kejar melalui bekerja itu. Kalau kita sudah ketemu motivasinya, itu gampang membuat rencana kerja. Jadi sampai dengan mereka nanti wisuda, apa-apa yang harus dipersiapkan. Ya paling sederhana kayak CV tadi, mengenal psikotes, termasuk latihan interview, saya juga bantu mereka. Sharing sedikit ya Coach Suci ya, soalnya ini kayaknya relate kenapa sih tadi pertanyaan itu ditanyain. Sebelum di ESQ, saya sempat bergabung di salah satu organisasi namanya Gallup. Dan di Gallup ini organisasi yang melakukan world poll. Jadi mereka melakukan polling secara nationwide, secara worldwide. Untuk salah satu pollingnya adalah happiness sebetulnya. Kayak kita menyebutnya di happiness report, yang dimana kita menanyakan nih dari sejak tahun 50-an menanyakan orang-orang di dunia apa sih yang membuat mereka bahagia. Nah mungkin Coach Suci udah tahu jawabannya, tapi pas tahun 50-an gitu ya, yang dimana orang-orang ini lahir di tahun 40-an, menurut Coach Suci jawaban para generasi itu apa pas ditanya what makes you happy? Pasti beragam ya. Ada yang berpikir uang membuat happy, ada yang berpikir tercapai keinginannya, cita-citanya membuat happy. Tapi generasi muda yang saya ketemu itu berpikir bahwa kalau mereka dapat pekerjaan mereka happy. Yes, exactly. Jadi pas aku tarik mundur di researchnya itu, pas di tahun 50-an, banyak mayoritas orang-orang jawabnya adalah kata mereka what makes them happy is freedom, peace and freedom. Karena banyak dari generasi pada saat itu, generasi pekerjanya, mereka hidup di zaman kolonial, yang dimana memang mereka tidak punya banyak kebebasan. Jadi many of them say peace and freedom is what makes them happy. Nah, seiring berjalannya waktu, jawaban itu berubah, Coach. Semakin waktu itu tuh perubahannya ada di ketika banyaknya baby boomers. Jadi pas baby boomers jawabannya adalah, ya ini kan segmennya Coach Suci ya, generasinya ya, yang dimana mereka jawabannya provide for my family. Jadi kalau misalkan keluarga saya bahagia, cukup, ya terpenuhi, I feel happy. Yang maka dari itu kalau dari segi dunia kerjanya pada saat itu banyak orang yang stay, serius dalam tanda petik ya, bukan berarti generasi lain gak serius nih. Tapi generasi itu mereka bisa tuh masuk ke dalam satu organisasi, kemudian stay di organisasi yang sama sampai pensiun. Karena mereka merasa as long as my family is provided, I'm okay. Nah, seiring berjalannya waktu, jawabannya berbeda. Makin banyak millennials dan juga Gen Z di dunia kerja, Coach. Seperti persis yang tadi kata Coach Suci sampaikan ya, tadi teman-teman udah dengar bahwa I wanna have a good job. Itu yang menjadi mayoritas jawaban para Gen Z dan millennials. Have a good job would make me happy. Nah, banyak organisasi corporate ketika mereka melihat jawaban itu, mereka kaget, Coach. Karena have a good job, but kenapa kok kayak kutu loncat gitu kan? Itu sebutannya buat para millennials dan Gen Z kan, Coach. Kok kayak kutu loncat katanya. Padahal you want a good job. Nah, sehingga dari situlah banyak dari organisasi sekarang berfokus pada engagement, berfokus pada work-life fit balance, work-life integration, untuk membuat for them to have a good job.
Jadi kayak aku mau tanya nih ke Coach Suci, ketika banyak yang di Aku Siap Kerja itu diskusi apa yang memotivasi mereka untuk bekerja, kata mereka ingin punya kerjaan yang bagus kan, have a good job. Nah, tapi definisi good job buat mereka kayak apa biasanya, Coach? Ada yang mereka istilahnya dream job. Bukan cuma good job, dream job. Not just a good job ya, dream job. Oke. Jadi, what is a dream job? Kebanyakan sih mereka pengen bisa mengekspresikan semua keberadaan kemampuannya di tempat mereka bekerja. Nggak pengen terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bisa bebas memaksimalkan potensi yang dimiliki di tempat kerja. Jadi itu yang mereka harapkan. Saya sebetulnya pengen mendedikasikan semua kemampuan saya buat tempat saya bekerja. Tapi dengar-dengar katanya kalau di perusahaan ini nggak boleh begini, di sini nggak boleh begitu. Saya bilang nggak semua, kalau kayak mereka itu kan kayak spons ya, masih sangat muda. Masuk dulu saja, belajar sebanyaknya, serap yang baik. Baru make a decision mau seperti apa yang mereka bilang dream job itu. Jadi banyak yang mungkin membuat mereka nggak happy justru adalah apakah aturan-aturannya gitu, Coach? Atau mungkin kalau tadi aku dengar adalah self development-nya yang mereka rasa kurang didapatkan gitu di dunia kerja. Mereka kadang-kadang juga memang nggak bisa yang terlalu diatur ya. Rigid ya. Maksudnya kebanyakan kita masih jamnya kan sangat saklek ya. 9 to 5 lah ya. gitu ya. Kebanyakan mereka masih pengen bisa jauh lebih flexibility kayak gitu. Sebetulnya kemarin masa pandemi itu sangat menolong ya, karena mereka kan lebih fleksibel, bisa dari rumah dan sebagainya. Dari situ juga keluarlah banyak sekali talent-talent, inovasi gara-gara kondisi yang seperti itu ya. Jadi ini, wah, saya merasa bisa jadi nih obrolan kita hari ini bisa jadi revolutionary nih, Coach. Karena bisa jadi ini akan merubah perspektif banyak perusahaan di luar sana yang kadang merasa bahwa kalau di generasi sebelumnya kan merasa bahwa kalau orang ini datangnya jam 9 sampai jam 5 dan dia stay di sana itu menunjukkan disiplin, kerja keras, dedikasi, produktif. Yang ternyata itu di ini ya, maksudnya masih questionable ya. Iya. Yang ternyata untuk Gen Z jangan ragukan produktivitas saya pengen dedikasi gitu ya. Tapi justru malahan dari flexibility itu mereka malahan mengerahkan lebih gitu ya, Coach ya? Iya, karena sebetulnya jauh lebih kreatif ya mereka, dan mereka itu self learn ya, belajar sendiri semuanya. Jadi kalau diatur-atur, kalau dikasih istilahnya banyak banget diarahkan. Pagarnya gitu ya? Iya, bukan begitu yang mereka harapkan. Gitu. Justru malahan ketika mereka diberi kebebasan, dan mungkin bukan kebebasan ya, Coach ya, tapi lebih kepada ownership ya. Ya, rooms to be themselves ya. Ya, rooms to be themselves ya, rooms to create, rooms to innovate. Dan disitulah mereka akan mengerahkan lebih gitu ya. Nah, itu perspektif dari para perintis. Nah, Coach Suci pernah encounter perspektifnya si pewaris, kayak apa, Coach? Pewaris apa sih tantangannya para pewaris gitu? Kalau perintis oke lah, kayaknya kok susah ya nemuin dream job gitu ya. My dream job yang dimana I have flexibility, but I can dedicate myself, I have empowerment, I have development. What about pewaris? Pewaris aja jadi ingat teman anak saya ya, karena sempat kerja jadi satu sekretaris di perusahaan importir mobil mewah. Pekerjaan dia itu sederhana. Sebetulnya kan kalau sekretaris harusnya mengatur semua. Tapi owner senior ini, orang Chinese Indonesia ini minta anak saya, waktu di interview, tugas kamu membuat saya dan anak saya bisa komunikasi, bisa ngobrol. Karena ternyata papanya ini akan minta anaknya meneruskan perusahaannya. Anaknya dari muda, masih sangat muda, 23 tahun. Tapi dari kecil di Amerika. Sehingga ternyata dengan bapaknya yang tinggal di Indonesia dari kecilnya, dari lahir, mengelola perusahaan di Indonesia dan mau meneruskan ke anaknya yang dari kecil di Amerika. Untuk ngomong aja mereka terkendala, sehingga sekretaris itu tugas utamanya nyambungin mereka berkomunikasi. Jadi saya rasa PR terbesar untuk seorang pewaris itu memastikan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan generasi sebelumnya.
apa sih yang diharapkan. Dan juga yang generasi sebelumnya itu nggak bisa mengharapkan generasi penerus melakukan exactly seperti yang dia lakukan. Zaman udah berbeda, proses belajarnya udah jauh berbeda, tantangan bisnis yang dihadapi juga berbeda. Iya, betul. Kalau Dunianya nggak akan udah kelas berubah. terus dan malah stres anaknya. Anaknya jarang banget di Indonesia karena kalau ketemu daripada berantem. Jadi kadang ketemu anak saya disuruh terbang ke Bali, bikin meeting di Bali, atau di Bandung, jarang ke Jakarta. Ya lucu juga itu. Iya. Jadi malahan untuk pewaris, tadi kan kalau kita lihat, oke lah pewaris punya ekspektasi gitu ya. Mereka diekspektasikan ada sebuah standar ekspektasi nih yang diminta orang tuanya, tapi ternyata karena perbedaan perspektif itu bisa menjadi challenge besar ya. Sangat besar. Kalau nggak nyambung kan gimana mau nerusin bisnis ya? Iya. Jadi kalau kita dengar nih, perintis punya masalahnya sendiri, Iya. punya tantangannya sendiri, pewaris juga punya masalahnya sendiri, tantangannya sendiri. Nah, kalau boleh nih, Coach Suci, karena udah ketemu di dua perspektif itu, apa saran-saran yang Coach Suci bisa sampaikan untuk para perintis? Perintis dulu deh. Perintis, oke. Para perintis, apa ya, yang paling utama sih harus berani mencoba. Karena ke depan persaingan bukan semakin lebih mudah, tapi akan pasti semakin lebih tight ya. Jadi harus dicoba, banyak diskusi, karena kebanyakan mereka sendiri kan nggak ada teman untuk ngobrol. Saya beberapa kali ketemu dengan klien dari teman curhat. Saya selalu tanya, kenapa masuk ke teman curhat? I have nobody to talk, coach gitu. Oh, wow. Iya, even to your parents, iya. Ya, jadi perlu mereka mencoba untuk mencari orang yang bisa dipercaya sehingga bisa kasih apa ya, masukan untuk langkah-langkah ke depan. Mungkin saya cut sedikit ya, interject sedikit. Berarti teman curhat ini adalah aplikasi online yang teman-teman di luar sana nonton ini bisa download teman curhat nama aplikasinya, dan juga bisa memilih mungkin apakah ingin life coach, apakah ingin hanya seorang great listener gitu ya, Career coach ya. atau career coach, ataupun mungkin psikolog yang di sana bisa jadi teman ngobrol, dan juga bukan hanya ngobrol tapi juga bisa ngasih solusi untuk permasalahan kita ya coach. Betul, ya? betul. Iya. Thank you dijelasin. Iya. Jadi salah satunya itu berani untuk mencari tolong, mencari orang yang bisa membantu kalau membutuhkan. Kemudian juga coba saja. Nggak ada kata apa ya, tidak ada kata terlambat, harus berani mencoba. Karena sebetulnya banyak sekali kesempatan berkarir, hanya kita harus mencari semua informasi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan yang namanya tadi dream job. Ya. Gitu. And I think to add to that, our workplace kayaknya korporasi perusahaan di luar sana pun evolving with you. Ya. Iya nggak sih Yeah. coach? Yeah. Inilah makanya banyak organisasi di sana, kalaupun misalkan nggak berevolusi, you're behind. Ya. Iya nggak sih coach? Yeah. Yang ini juga bisa jadi dorongan untuk para perusahaan, business owner di luar sana, bagaimana mereka pun mengubah the way of working in order supaya para kekuatannya Gen Z ini bisa keluar lebih keras, lebih berdedikasi, dan malahan bisa membawa lebih banyak inovasi dan ini ya, something new gitu yang bisa mendobrak. Working space sekarang kan cantik-cantik, bener nggak kayak zaman saya yang penting meja gitu ya, yang kuno-kuno gitu ya. Kalau sekarang cantik-cantik sekali tempat untuk bekerja itu, karena saya rasa itu juga untuk menyambut kedatangan Gen Z yang nggak bisa dengan sesuatu yang monoton ya. Itu yang. Thank you coach. Nah kalau untuk para pewaris gimana? Pewaris saya rasa one of the key communication to the older generation. Karena kalau nggak nyambung, bagaimana mau meneruskan bisnisnya ya. Sedangkan yang older generation juga kita semua perlu rendah hati ya untuk memahami apa sih sebetulnya keinginan atau yang direncanakan oleh generasi penerus itu. Karena belum tentu juga jelek, tapi memang mereka harus di-cover, dikawal sehingga on the right track. Gitu. Kalau boleh aku simpulkan dari segi perintis,
mereka harus harus mendorong dirinya supaya mencoba. Ya. Ya. Kalau dari pewaris, di mana dia harus paham cara dia berkomunikasi sehingga lebih didengar dan juga cara orang lain berkomunikasi. Ada sebuah kayak benang merah nih di sini, Coach, kalau aku dengar bahwa si perintis ataupun si pewaris dua-duanya harus kembali pada dirinya sendiri. Ya. Menemukan dirinya apa ya yang ngebuat gue itu bisa mengarungi semua ini dan gue bisa mau coba untuk perintis. Dan kalau pewaris, apa ya style gue gitu ya sehingga apa yang menjadi perspektif gue yang udah bagus ini bisa diterima dengan lebih baik gitu ya. It's all come back to understanding yourself ya, Coach. Yes, benar. Boleh Coach cerita apa sih mungkin cara supaya kita betul-betul bisa mengenal diri kita sehingga si perintis bisa jadi lebih sukses, tahu bagaimana dirinya dan apa yang bisa dorong dirinya, motivasi dirinya untuk coba. Si pewaris bisa tahu saya seperti apa dan saya tahu bagaimana memanage diri saya dan bagaimana pandangan orang lain di sekitar kita gitu, Coach. How can we do that? Kalau cara yang paling sederhana sebetulnya biasanya kita self evaluation ya. Kita melihat diri kita apa sih yang paling tanpa less effort istilahnya ya, yang kita bisa lakukan jauh lebih baik dari orang lain, nggak pakai yang berdarah-darah gitu. Dan itu bisa juga kita memang orang lain ngomong mengenai kita hal tersebut ya. Tapi itu kan very simple way ya. Di kelas-kelas saya selalu mulainya begitu. Coba duduk diam, renungkan apa yang baik yang kamu lakukan jauh lebih baik tanpa effort berlebihan. Itu berarti originally kelebihan kita. Oh, gitu originally that's you, naturally naturally itu you will be succeeded on that gitu ya. Tapi sekarang udah banyak alat canggih ya. Jadi kita nggak harus komedi. Nggak usah pikirin apa kata orang, teman dekat kita, orang tua kita ngomong apa. Soalnya kalau aku aja pribadi, Coach ya, kalau misalkan aku kayak merenung ditaruh di sebuah ruangan, aku jadi overthinking, Coach. Kalau buat aku jadi overthinking, terusnya malahan jadi kayak ujung-ujungnya kayaknya gue nonton Netflix aja deh. Kadang-kadang orang Indonesia biar nggak kemana-mana nih otaknya. Orang Indonesia susah juga suruh cari kelebihan. Oh iya. Listnya lebih panjang kekurangan. Betul, kita lebih sering dikasih tahu gitu ya. Kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Lebih sering kita tuh dibandingin sama anak tetangga sih, Coach. Dikasih waktu 5 menit udah belum. Tambah lagi 5 menit udah belum. Daripada berlama-lama, mendingan pakai tools yang sudah terpercaya, namanya Live Tools Talent DNA. Jadi kalau dari Talent DNA ini adalah kita bisa betul-betul mencari tahu apa kekuatan kita secara natural dan mungkin apa hal-hal yang nggak natural buat kita sehingga kita bisa menggunakan kekuatan itu dan menjadi lebih aware bagaimana menggunakannya gitu ya, Coach. Fokus hal-hal yang kita memang naturally baik di situ. Jadi less effort. Kan anak sekarang sebetulnya pakai ilmu ekonomi ya, effort sesedikit mungkin, hasil semaksimal mungkin. Tapi itu bisa dengan talent DNA ya, dengan fokus yang top talent kita. Berarti kalau untuk para job seeker tadi, para perintis, biasanya Coach Suci saranin nggak sih untuk mereka bisa cantumkan what is my talent DNA gitu ketika mereka interview ataupun di CV, biasanya kayak gimana Coach? Saya selalu ajarin mereka di CV itu ada yang namanya competencies, soft competencies dan technical competencies. Soft itu yang terkait dengan talent tadi. Saya selalu minta mereka masukin. Kalau mereka sudah ikut talent DNA, justru top talentnya itu ya paling nggak 5 top itu dimasukkan, karena itu kan menjadi kelebihan mereka. Nggak usah pakai extra effort, itu naturally mereka akan deliver every day. Sebagai seseorang yang juga berkecimpung di dunia HR dan Coach Suci juga karirnya sangat jauh dan mature di HR, bosan juga kan kadang-kadang kita lihat CV ujung-ujungnya tulisannya saya orang yang pekerja keras, bekerja dalam tim gitu ya Coach ya, tapi tidak ada bukti bahwa yes you are hardworking, you like to work, yes you are accountable, dan itu bisa tergambar dari talent DNA ya Coach? Bisa ya. Jadi lebih akurat dan juga mereka bisa own that's them gitu ya. Dan yang paling utama kan karena itu independen ya. Kalau kita tulis saya accountable, bagaimana how do you know ya? Begitu itu dari talent dan biasanya mereka sertakan di attach, jadi lebih bisa jadi added value lah buat
job seeker. Ada beberapa dan kebetulan saya ketemu klien kembar, lalu kita buat talent DNA, itu totally kayak bumi dan langit, karena satu ngikut papanya, satu ngikut mamanya. Kata mereka, oh pantesan kita sering ribut, karena dia diem banget Bu kalau lagi stres, sementara saya kalau stres makin pepet. Gitu. Makin banyak jadi bicara. mungkin tadi ya, wow, anak kembar pun walaupun ya kembar ini kan di raise oleh orang tua yang sama, di lingkungan yang sama, tetap aja talent DNA-nya berbeda ya. Dan ini yang mungkin bisa menjadi keunikan kita, selling point kita sebagai job seeker, tapi untuk company juga akan lebih tertarik kayaknya ngelihat ya coach ya, ngelihat apa ya, karena itu adalah kayak assessment yang dia bukan apa ya, objektif gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai penerima kerja akan jauh lebih terbantu ya, karena kita nggak terlalu menggali terlalu jauh kan. Sebetulnya interview itu biasanya menggali hal-hal seperti itu ya, soft kompetensi yang dimiliki calon karyawan. Wow, itu kalau saya dengar sekarang itu malahan menjadi sebuah investasi buat si job seeker. Betul. Dan juga added value untuk dirinya yang bisa dilihat oleh organisasi ya coach. Dilakukan secara independen, jadi lebih terpercaya ya. Kalau untuk si pewaris gitu, benefitnya apa tuh coach? Ketika dia misalkan mengisi assessmentnya gitu ya, dia jadi lebih self aware. Hal-hal seperti apa mungkin coach bisa sharing, kasus-kasus seperti apa sih komunikasi orang ini menjadi lebih baik gitu ketika mereka menjadi pewaris dengan talent DNA? Ya, sebetulnya talent DNA itu kan nggak mengubah apapun mengenai jati diri kita, tapi waktu kita tahu, waktu kita menyadari, kita jadi ngerti bahwa oh ada kelebihan-kelebihan yang bisa saya maksimalkan, dan ada hal-hal yang nggak perlu saya fokus di situ karena saya nggak akan bagus di situ, sehingga interaksi dengan siapapun itu akan membuat kita jadi lebih lebih percaya diri, lebih menghargai keberadaan diri kita, bahwa setiap kita itu memang berbeda, tapi ada hal yang istimewa yang bisa kita maksimalkan dari diri kita. Untuk Coach Suci sendiri berarti sudah mengambil talent DNA ya? Sudah dong. Did you discover something walaupun Coach Suci itu maksudnya sudah berumur gitu ya, more mature, waktu pas lihat talent DNA-nya apa yang dirasakan Coach? Saya surprise juga dengan hasilnya, karena emang ada beberapa hal yang oh pantas ya kalau saya melakukan sesuatu itu secara pekerjaan misalnya 8 sampai 5 atau 9 sampai 5, saya nggak akan pernah berhenti di jam 5. Ya kayak sekarang. Selalu over ya? Iya, kayak sekarang kadang-kadang jam 11, pernah saya jam 11 malam di WA, Coach besok saya jam 9, dia WA-nya jam 7 malam. Dia bilang, saya besok jam 9 interview dalam bahasa Inggris, dan ini orang dari daerah Palembang. Jadi Inggrisnya lumayan natural ya, daerah banget ke daerah. Apa saya boleh minta di briefing malam ini? Saya lagi ada di pertemuan dan baru selesai jam 9. Saya bilang saya sampai rumah jam 10 paling cepat. Mau sesudah itu boleh coach? Oke. Saya mulai briefing dia sekitar jam 10 sampai setengah 12 malam. Latihan interview dalam bahasa Inggris. Ya, puji Tuhan dia diterima di satu perusahaan minyak asing. Sampai hari ini masih kontakan. Ya. Jadi dari sesi ini jadi Coach Suci sebagai coach aja jadi tahu dirinya sendiri dan bagaimana. Saya selalu mau extra miles tuh karena salah satu talent saya itu. Oke. Jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang penasaran kayak apa sih dan bagaimana kita jadi tahu diri kita yang bisa bawa kita sukses, maupun lo itu perintis ataupun pewaris, feel free untuk klik link di deskripsi, nanti di video ini dicantumkan bagaimana klik link deskripsi untuk ambil assessmentnya, dan juga kita ada voucher khusus untuk bagi teman-teman yang nonton video ini dan belajar banyak dari Coach Suci, bisa pakai voucher POV Suci, di mana teman-teman bisa dapat extra 10% discount dari setiap pembelian talent DNA-nya, supaya kita semua bisa jadi lebih sukses, kita aware diri kita siapa, kita juga jadi bisa tahu bagaimana memanage diri kita dan apa area-area yang dimana kita bisa dorong secara natural supaya kita jadi lebih spektakuler. Betul.
Ya, seperti itu. Yes. Semoga di sesi ini bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Thank you Yeah. so much Coach Suci. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi. Yes. Dan nanti Coach Suci juga bisa share. Teman-teman bisa cari Coach Suci di IG, ada ya Coach Suci ya. Dan juga bisa sign up ke sesinya Aku Siap Kerja Coach Suci supaya teman-teman juga bisa atau merasa masuk di terhibur. aplikasi teman curhat. Dan masuk di aplikasi teman curhat untuk bisa ngobrol dan juga sharing advice about life and also career. Yeah, thank you so much Coach Suci, thank you. and thank you all talented people. Yes, Thank you for all your point of view. Thank you.